صل على Muhammad. Tombo ati iku lima sawarnane, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping limo zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni, insyaallah Gusti Allah nyambatani. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wassalimin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik fima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi uyunihim wa ja'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanan fi alihi ya qadiman bil zawal muqtiman bil mithal wal hamdul minnat wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi wa rizqna al hikmah wa ilham al malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
فلهم قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فرحا وعلم وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Yunus ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Akan linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim qala al-kafiruna inna hadha lasahirun mubin. Shadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه وفلا تذكرون. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk surah Yunus. Yang sebelumnya kita sudah menghatamkan surat Taubah. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima taubat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Alif lam ra. Alif kitabullah Al-Quranul Mubin. Lam kitabnya malaikat Al-Quranul Qadim. Ro sempalannya dari Al-Quranul Karim. Ro harus kita mengetahui. Ro'ah harus kita bisa tahu, harus bisa melihat, harus bisa paham dari ayat-ayatnya Allah. Tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayatnya Allah di dalam kitab Al-Quran Al-Hakim yang penuh dengan hikmah,
yang penuh dengan kebijaksanaan. Apa-apa yang diturunkan oleh Allah berbentuk aturan-aturan, berbentuk syariat-syariat, semuanya itu demi kebaikan kita manusia. Jadi berkahnya kita mengaji kitab Al-Quran, satu huruf kita mendapatkan kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah. Man qara'a harfan minal kitab, man qara'a harfan minal kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari kitabnya Allah, yaitu kitab Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka miliknya dengan membaca Al-Quran itu, membaca satu huruf dari Al-Quran itu, hasanatun, yaitu satu kebaikan. Wa hasanatu, dan satu kebaikan itu bi asri amsalihha, Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi ketika kita membaca satu ayat Al-Quran, satu huruf Al-Quran, satu hurufnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dinilai sebuah kebaikan, diganjar oleh Allah dengan satu kebaikan, hasanatun. Dan ingat, wa hasanatu bi asri amsalihha, satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat semisalnya. Tatkala kita membaca alif lam mim, la aqulu alif lam mim harfun, alif lam mim itu bukan satu huruf, walakin melainkan alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi tatkala kita membaca alif lam mim itu 3 huruf. Satu huruf dibalas 10 kali kebaikan oleh Allah. Kalau 3 huruf berarti dibalas 30 kebaikan oleh Allah. Jadi kebaikan itu ganjaran, pahala. Jadi tatkala kita membaca alif lam ra, membaca alif lam ra saja kita sudah mendapatkan 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan satu ayat saja ini berapa huruf? Yang kita harapkan dari Allah adalah kebaikan, keridhoannya, kecintaannya. Hasanatun, yang kita minta adalah hasanah, dunia hasanah, akhirat hasanah. Kalau kita ingin dunianya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sering-seringlah mengaji Al-Quran, karena Al-Quran ini sebagai petunjuk dari Allah. Sering-seringlah mengaji Al-Quran, karena dengan seringnya kita mengaji Al-Quran,
dijadikan wasilah oleh Allah, diturunkannya petunjuk ke dalam hati kita. Makanya jangan malas membaca Al-Quran, jangan malas, sungguh-sungguh membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan. Tilka ayatul kitabil hakim, itulah ayat-ayatnya Allah di dalam kitab Al-Quran Al-Hakim, yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan kebijaksanaan. Hikmahnya banyak, cerita-cerita dari para nabi, dari Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad, yang bisa kita petik hikmahnya dari cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Cerita Fir'aun, cerita kanjeng Nabi Nuh, cerita Korun, cerita kaum Nabi Lut, ada kaumnya Samud, ada kaum Ad. Banyak cerita-cerita yang bisa kita ambil hikmah dari cerita itu. Untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Hakim juga bijaksana. Aturan-aturannya Allah, syariah-syariahnya Allah, itu untuk kebaikan kita semua. Senang maupun tidak senang, suka maupun tidak suka, itu untuk kebaikan kita manusia. Itulah Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana Allah. Akana linnasi ajaban, apakah ada, apakah patut, apakah pantas linnas, dimiliki oleh manusia? Ajaban, takjub, heran. An auhayna, bahwasanya tatkala mewahyukan siapa Allah, ila rajulin, kepada laki-laki, minhum, dari kalian, di antara kalian. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An andirin nas, untuk apa Allah mewahyukan kepada kanjeng Nabi Muhammad? Untuk apa? An andirin nas, untuk memberi peringatan kepada semua manusia. Wabasyiril ladzina amanu, dan untuk menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang amanu, yang memiliki keimanan di dalam hatinya. Annalahum, sesungguhnya lahum, milik mereka yang beriman, qadama sidqin, kedudukan sidqin, yang benar, yang tinggi, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Jadi Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah, diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada seorang laki-laki yang bernama kanjeng Nabi Muhammad. Ini untuk memberikan peringatan kepada seluruh manusia, peringati bahwa besok ada hari pembalasan, bahwa besok ada hari yaumil kiamah, bahwa besok ada hari pengadilan, bahwa besok ada neraka, tempat hukuman bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan juga Al-Quran ini diturunkan untuk memberi berita gembira, wa basyiril ladzina, dan untuk memberi tahukan bahwa besok adanya surga.
alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, agar sergap, agar bersemangat untuk meraih ridhanya Allah, agar bersemangat untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, agar selalu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Annalahum, sesungguhnya milik orang-orang yang beriman, qadama sidqin, kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi, persiapan yang baik sudah dipersiapkan oleh Allah. Benar janjinya Allah, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mengaji, apa yang kita baca, apa yang kita kaji, apa yang kita pahami, lakukan, praktekkan, cerminkan kepada diri kita. Makanya kita harus bersemangat, karena sebaik-baiknya kita, kata baginda Rasulullah, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baiknya kalian, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu umat yang selalu belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, mengkaji Al-Quran dan mengamalkannya dan mengajarkannya dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa Al-Quran. Orang non-muslim pun tak kala mendengarkan Al-Quran takjub mereka, walaupun tidak mengerti, ada ketakjuban di dalam hatinya. Namun sayangnya mereka tidak membuka hatinya untuk menerima petunjuk dari Allah. Abu Jahal, Abu Lahab takjub, tidak ada yang bisa menandingi dari segi bahasanya. Dan Umar bin Khattab masuk Islam gara-gara Umar mendengarkan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh saudaranya. Buka hati. Kalau kita tidak bisa membuka hati, tandanya kita sombong, tandanya kita ujub. Kalau sudah sombong, kalau sudah ujub, menutup hatinya dari petunjuk Allah dan meremehkan, merendahkan orang lain. Namun kalau kita bisa membuka hati, melapangkan dada kita, maka Allah mempermudah memasukkan petunjuk ke dalam hati kita. Namun sebaliknya, bagi orang-orang yang kafir, qalal kafiruna, berkata orang-orang kafir, inna hadza, sesungguhnya hadza, ini Al-Quran, ini ayat-ayat Al-Quran, la sahirun mubin, sungguh sihir yang nyata. Jadi Al-Quran ini bagi orang-orang kafir adalah sihir, padahal sihir adalah perbuatan yang jelek, padahal sihir adalah perbuatan yang buruk. Jadi orang kafir itu menyamakan Al-Quran ini dengan sihir. Kanjeng Nabi yang mendapat amanah dari Allah untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dikatakan tukang sihir. Sekarang aneh, tak kala orang melakukan kebaikan, tak kala orang menyampaikan kebaikan,
malah dituduh tukang sihir ya. Hati-hati, zamannya udah zaman terbalik, jukar-jukir sekarang. Orang yang mengajak kebaikan dituduh pengrusak. Orang yang menyiarkan kebaikan, menyiarkan agama Islam dikira penghancur. Tatkala orang membangun tempat ibadah dikira pemecah belah umat. Hati-hati. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain, itu ciri-cirinya kesombongan. Ciri-cirinya orang yang sombong. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, itu ciri-cirinya orang sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu menolak kebenaran yang datang kepadanya dan merendahkan orang yang menyampaikan kepadanya. Itulah orang sombong. Jadi orang kafir ini sebetulnya termasuk dari kalangan orang yang sombong. Makanya hati-hati, jangan sampai ada jiwa-jiwa sombong, jiwa-jiwa ujub di dalam hati kita. Apa yang mau kita sombongkan? Kekayaan milik Allah, apa yang mau kita sombongkan? Ketampanan milik Allah, apa yang mau kita sombongkan? Kepintaran ilmu milik Allah, apa yang kita sombongkan? Hidup kita pun milik Allah. Terus apa yang kita punya? Gak ada. Manusia itu dhaif, manusia itu lemah. Kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah, melakukan satu kebaikan saja tidak akan pernah bisa. Kalau tidak ada izin dari Allah, kita mau melakukan kebaikan, kalau tidak ada izin dari Allah, tidak ada kekuatan dari Allah, tidak akan pernah bisa kita lakukan. Makanya kita bersyukur. Tatkala oleh Allah kita dimampukan untuk bangun tengah malam bermunajat kepada Allah, bertahajud, beristighfar, bertasbih, bersalawat kepada Rasulullah, syukuri itu. Karena kita termasuk orang yang diizinkan oleh Allah, termasuk hamba yang diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menjauhi kemaksiatan, untuk bisa menjauhi dosa-dosa. Itu juga kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Syukuri itu. Jangan getun, jangan bangga diri, jangan sombong karena ibadah-ibadah kita. Sedebu pun kita tidak pantas masuk surganya Allah kalau kita mengukurnya dari kebaikan-kebaikan kita. Kalau kita mengukurnya dari amal-amalan kita, kita tidak akan pernah pantas untuk masuk ke dalam surganya Allah. Makanya kita harus hati-hati apa yang mau kita sombongkan. Sombong karena kekayaan milik Allah. Sombong karena ganteng, karena cantik, ganteng dan cantik juga milik Allah. Sombong karena kepintarannya, pintaran itu milik Allah. Sombong karena pangkat dan jabatan dimuliakan oleh orang, pangkat dan jabatan kemuliaan itu milik Allah. Apa yang mau kita sombongkan kalau semuanya milik Allah? Rata-rata orang yang sombong ya karena 3 faktor itu.
sombong karena kekayaannya, sombong karena kepintarannya, sombong karena pangkat dan jabatannya yang tinggi. Dan satu lagi yang sedang viral, sombong karena faktor keturunannya, sombong karena nasabnya. Padahal Allah tidak melihat itu semua. Yang Allah lihat adalah hatinya, niatnya, dan kesungguh-sungguhan dalam mempraktekannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah tidak melihat zahirnya, namun yang Allah lihat adalah batinnya. Yang Allah lihat adalah hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat tampang kalian, tidak melihat fisik kalian, tidak melihat ganteng kalian, tidak melihat cantik kalian, tidak melihat bentuk sempurna tubuh kalian, tidak melihat harta kalian, tidak melihat kekayaan kalian, melainkan Allah melihat hati kalian, niat kalian, cinta kalian, dan amal perbuatan kalian. Itulah Allah. Allah tidak melihat zahirnya, yang Allah lihat adalah hatinya. Apakah sama apa yang ada di dalam hatinya dengan apa yang ia perbuat dalam kehidupan sehari-hari? Inna rabbakumullahu alladzi, sesungguhnya Rabbukum, Tuhan kalian yaitu Allah, alladzi khalaqas samawati wal ardh, yang menciptakan langit-langit dan bumi, fi sittati ayyam, di dalam 6 masa. Di dalam 6 hari. Harinya Allah sampai sekarang belum selesai. Allah menciptakan langit dan bumi, langit-langit dan bumi, bisa titik ayyam, di dalam 6 masa. 6 masa ini terus tercipta sampai yaumil qiyamah. Kesempurnaannya akan berakhir tatkala yaumil qiyamah. Manusia juga seperti itu. Diciptakan oleh Allah, terus diciptakan, mulai dari sperma, mudghatan, alaqatan, sampai berbentuk sempurna, terus dilahirkan ke atas dunia, terus diciptakan oleh Allah. Diciptakan tulangnya, diciptakan dagingnya, diciptakan otaknya, semua terus diciptakan. Terakhir tatkala diwafatkan. Pungkasnya, terakhir mentoknya tatkala manusia itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan penciptaan langit-langit dan bumi, sama dengan penciptaan kita. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur. Tsummastawa, kemudian Allah bersemayam alal ars, di atas ars, di atas langit, bersemayam, duduk-duduk, ya. Di atas ars ada kursinya. Yudabbirul amr, untuk apa? Untuk merancang segala urusan, untuk memplanning semua urusan. Jadi kita ini diliputi oleh Allah, disambungi oleh Allah, dihidupi oleh Allah. Jangan ngaku-ngaku kita hidup kalau kita tidak disambungi oleh Allah yang maha hidup. Jadi kita ini hidup, kita harus sadar diri bahwasanya kita hidup karena sedang dihidupi oleh Zat yang maha hidup, yaitu Allah Al-Hayat. Kalau kita nggak dihidupi oleh Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa.
Kalau kita tidak dihidupi oleh Allah, kita akan hancur. Kalau kita tidak dihidupi oleh Allah, ya kita akan mati. Mumpung kita sedang dihidupi oleh Allah, kita harus sadar diri bahwa kita sedang dihidupi oleh Zat yang Maha Hidup, yaitu Allah. Mumpung kita sedang disambungi oleh Allah, pergunakan waktu kita sebaik-baiknya, hidup kita sebaik-baiknya untuk lebih kenal kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Katanya Allah dekat. Ngapain jauh-jauh ke Mekah? Katanya Allah dekat. Ngapain kita jauh-jauh ke Mekah? Ke Mekah itu adalah cerminan bagi kita. Mekah itu sebagai cerminan bagi kita. Cerminan atas syariat-syariatnya Allah. Makanya tatkala kita diberi kesempatan oleh Allah untuk umroh dan haji ke tanah suci Mekah, jangan lupa kita bercermin di sana. Cerminkan kehidupan kita di Indonesia dengan kehidupan yang ada di tanah suci. Kalau kita di tanah suci pas lagi umroh maupun haji, sebelum azan berkumandang, kita sudah berebut untuk memilih saf terdepan di Masjidil Haram, saf terdepan di Masjidil Nabawi. Itu sebelum azan. Bandingkan kehidupan kita di Indonesia, bandingkan kehidupan kita di Malang. Kita datang ke masjid-masjidnya Allah tatkala azan, itu pun hanya sebagian yang datang, padahal dekat. Bahkan dikumandangkan azan pun nggak ada yang datang. Itulah cerminan kita dalam hal beribadah di tanah suci Mekah dengan di Indonesia, khususnya di Malang ya. Jadi jangan sampai cermin yang kita pergunakan di Mekah jangan sampai ketinggalan, dibawa ke Indonesia, dibawa ke Malang, supaya kita tetap bersemangat dalam beribadah. Coba bayangkan, sebelum azan kita sudah datang ke masjid-masjidnya Allah, sholat sunnah ya. Nunggu tukang azannya ya. Kalau di Indonesia bukan nunggu tukang azannya, nunggu azan ya. Ya kalau yang menunggu, kalau nggak menunggu bablas. Walaupun dikumandangkan azan tetap nggak datang ya. Makanya kita sebelum azan berkumandang, kalau bisa sudah ada di masjid-masjidnya Allah, sudah ada di shaf terdepan, sambil menunggu mancingnya sholat, waktu sholat, sambil menunggu muadzin mengumandangkan azannya. Pilih shaf terdepan selagi masih diberi kesempatan oleh Allah. Jangan sampai kita belum pernah ke masjid, belum pernah datang ke masjid, ke musolanya Allah, ujuk-ujuk kita datang pertama kali dan terakhir kali, alias kita disolati di shaf terdepan ya. Bukan sebagai imam tapi sebagai jenazah ya. Pergunakan waktu sebaik-baiknya, pergunakan kehidupan kita sebaik-baiknya, pergunakan kesempatan kita selagi kita masih disambungi, selagi kita masih dihidupi oleh Allah, Zat yang Maha Hidup. Kalau kita ingin diatur kehidupan kita oleh Allah, diatur ke arah yang lebih baik lagi, dekati Allah. Ma min syafi'in,
Tidak ada min syafi'in dari pemberi syafaat siapapun illa min ba'di idnihi, kecuali dari setelah idnihi, ada izin dari Allah. Siapapun termasuk kanjeng Nabi pun tidak bisa memberi syafaat kecuali telah mendapatkan izin dari Allah. Ya. Semua izin dari Allah. Kita pun beribadah, kalau tidak ada izin dari Allah tidak akan sanggup kita beribadah. Siapa yang mau beribadah itu? Berat ibadah itu. Ibadah itu berat, sholat itu berat, sholat subuh itu berat. Bagi orang yang tidak diberi kekuatan oleh Allah. Bagi orang yang diberi kekuatan oleh Allah, walaupun dengan keadaan merangkak pun pasti akan dilakukan. Banyak di TV-TV, di YouTube, orang berkaki satu pakai tongkat dia jalan ke masjid-masjidnya Allah. Gak ada kaki pun gulur-gulur menuju masjidnya Allah. Cacat gak ada tangan menuju masjidnya Allah. Itu tandanya diberi kekuatan oleh Allah. Namun kita yang sempurna, bentuk fisiknya sempurna, sehat, kalau kita tidak ada motivasi, semangat mendatangi masjid-masjidnya Allah, tandanya kita belum diberi kekuatan oleh Allah. Harus sering-sering mengaji, harus sering-sering berteman dengan orang-orang soleh. Dengan kita sering mengaji, dengan kita sering berteman dengan orang soleh, Allah akan menyembuhkan penyakit-penyakit hati kita. Ya. Tombo hati itu ada 5. Tombo hati iku 5 sawarnane. Terus kaping pisan maca Quran lan maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang saleh kumpulono. Kaping papat kudu weteng ingkang luwih. Kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni, insyaallah Gusti Allah nyambatani. Insyaallah Gusti Allah akan memberikan kekuatan. Sering-seringlah mengaji, sering-seringlah sholat malam, sering-seringlah kumpul dengan orang-orang yang soleh, sering-seringlah berpuasa, sering-seringlah zikir yang panjang di waktu malam. Itulah wasilah-wasilah agar kita mendapatkan kekuatan dari Allah. Kumpul dengan orang soleh itu sebuah luar biasa, sebuah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semua atas izin dari Allah. Carilah wasilah-wasilah agar kita diberi izin oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah. Dzalikumullah, itulah Allah. Itulah Allah bagi kalian. Rabbukum, yang mengatur kalian. Fa'budu, maka mengabdilah kepada Allah, maka dekatlah dengan Allah. Afala tadakkarun, mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Kita ambil pelajaran. Semua kebaikan yang kita lakukan, kita bisa sholat malam, kita bisa zikir, kita bisa mampu berpuasa,
kita bisa mampu zikir yang panjang di waktu malam, kita diberi kekuatan mengaji setiap hari, kita diberi teman, diberi rezeki teman yang soleh-soleha oleh Allah, itulah bentuk kecintaan Allah kepada kita. Kita diberi kekuatan oleh Allah, kita diberi kemampuan, semangat oleh Allah, bangun tengah malam bermunajat kepada Allah, sholat tahajud, beristighfar, bertasbih, membaca sholawat kepada Rasulullah. Karena kita juga dengan bersolawat adalah bentuk wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa rahma. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.